Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, mungkin Anda masih dalam situasi suasana di rumah, diisolasi di rumah. Tapi kebetulan hari ini saya ada di kantor saudara, dan saya mengajak Anda bersama-sama untuk kemudian di waktu yang santai, waktu yang Anda punya banyak kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, renungan hari ini adalah judulnya adalah tujuan hidup kita. Saudaraku sekalian, banyak orang tidak berpikir tentang tujuan hidup, tetapi hari ini saudara, mari kita coba merenungkan apa arti kehidupan kita ini saudara. Kalau kita melihat daripada saudaraku, apa yang dikatakan seorang bernama Paulus, Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak didiknya yang masih muda, Timotius, dia menggambarkan kehidupan ini saudaraku sebagai pertandingan iman. Dikatakan demikian saudaraku, 1 Timotius 6 ayat 11-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan iman, seperti seorang atlet yang bertanding untuk merebut hidup yang kekal. Tropinya adalah hidup yang kekal. Ini adalah hanya sebuah gambaran saudaraku sekalian. Kita mungkin tidak pernah berpikir apa arti hidup. Mungkin kita hanya berpikir seperti seseorang yang menulis di statusnya, saudaraku, saya punya cita-cita untuk jadi orang kaya, dan setelah kaya saya ingin hidup santai di rumah. Syukurlah hari ini saya belum kaya, tetapi saya bisa bersantai di rumah. COVID-19 telah membuat saya cepat menggapai impian saya, bersantai-santai. Saudaraku, banyak orang ingin hidupnya santai, tetapi Rasulullah Paulus berkata, hidup adalah pertandingan. Jadi sebuah hidup yang tentu saja penuh dengan perhitungan, kekuatan dan kecepatan, saudara. Bukan santai. Ya, saudaraku sekalian, sepertinya hidup ini sulit, tetapi itulah yang Rasul Paulus gambarkan. Sebuah kehidupan yang untuk memperoleh hidup yang kekal adalah layaknya sebuah pertandingan. Waktu itu dipakai, diperhitungkan dengan efisien, dengan baik. Saudaraku sekalian, apa sebenarnya pertandingan yang sedang Rasul Paulus ingin ajarkan kepada Timotius dan juga kepada Anda dan saya? Saudaraku sekalian, saya akan bacakan apa yang ditulis Rasul Paulus itu kepada muridnya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius ini seorang anak muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Komplit sekali, menjadi teladan. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Saudara, ada 2 poin yang saya lihat di sini. Apa yang Rasul Paulus ingin tekankan kepada muridnya Timotius tentang pertandingan iman itu, untuk merebut trofi kekekalan, untuk merebut hidup yang kekal itu. Yaitu yang pertama adalah, saudaraku, hidup ini harus jadi teladan. Teladan dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Saudaraku, hari-hari ini pikirkan, apakah hidup Anda sudah menjadi teladan? Timotius masih muda, tetapi Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada muridnya masih muda itu untuk menjadi teladan. Saya kira tidak ada kata telat untuk kita belajar menjadi teladan dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kesucian kita. Saudaraku, pakailah waktu-waktu ini untuk kemudian setelah waktu ini lewat, orang bisa melihat
sebuah jalan, sebuah peta bagi kehidupan mereka melalui kehidupan setiap kita. Kita menjadi teladan itu artinya kita menjadi peta. Dan saudaraku, sebenarnya apa yang kita kerjakan, kita lakukan adalah sebuah persiapan atau latihan untuk kita boleh berjalan, boleh melewati dan masuk di dalam sebuah kualitas hidup yang kekal. Di dunia ini adalah sebuah persiapan, saudaraku sekalian, untuk kita boleh berjalan dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya, saudaraku, yang berikutnya Rasul Paulus berkata selain menjadi teladan adalah, saudaraku, ia ingin kita dalam waktu-waktu luang kita belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi saudaraku sekalian, waktu yang kita pakai bukan kuisera-sera, bukan untuk menikmati hidup ini saja, tapi seperti pertandingan. Kita lakukan dengan kekuatan, kita lakukan dengan perhitungan, kita lakukan dengan efisien. Semoga kehidupan Anda dan kehidupan saya menjadi teladan dan kita terus belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Amin. Tuhan memberkati.